Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman jpnn.com, yaitu tentang belasan ribu honorer gagal P3K 2024 tahap 1. Tak bisa daftar lagi, terus piye? Nah, kira-kira Bapak Ibu bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa honorer yang dinyatakan TMS seleksi P3K 2024 untuk tahap 1 tidak boleh mendaftar lagi pada pendaftaran tahap 2 yang akan dibuka mulai 17 November mendatang. Nah, ternyata Bapak Ibu alasannya karena ada perbedaan kriteria honorer yang bisa mendaftar pada seleksi P3K 2024 tahap 1 dan P3K 2024 tahap 2. Nah, pendaftaran P3K 2024 tahap 1 diperuntukkan bagi pelamar prioritas 1, kemudian D4 Bidan Pendidik tahun 2023, dan juga honorer K2, serta honorer yang masuk database BKN pada pendataan tahun 2022. Seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu bahwa pendaftaran P3K 2024 untuk tahap 2 ini diperuntukkan bagi honorer non-database BKN, yakni non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa pengabdian. Seleksi P3K 2024 tahap 2 ini juga untuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, misalnya ada honorer K2 yang sudah dinyatakan TMS pada seleksi P3K 2024 tahap 1, maka tidak bisa mendaftar pada tahap 2 karena tidak memenuhi kriteria. Selanjutnya Bapak Ibu, berikut ini adalah informasi tentang jumlah pelamar P3K 2024 tahap 1 yang dinyatakan TMS. Data BKN selaku Panselnas CASN 2024 mencatat BKN juga mencatat jumlah pelamar P3K 2024 tahap 1 sebanyak 251.965 orang. Kemudian untuk pelamar yang telah melakukan submit yaitu sebanyak 249.666 orang yang tidak melakukan submit saat pendaftaran P3K 2024 tahap 1 adalah sebanyak 2.299 orang. Adapun untuk pelamar yang dinyatakan TMS adalah sebanyak 9.332 orang. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, jumlah pelamar tidak submit ditambah dengan yang dinyatakan TMS mencapai 11.631 orang. BKN sudah mempublikasikan kondisi pelamar P3K 2024 tahap 1. Data pertanggal 5 November pukul 12 siang menyebutkan honorer yang memenuhi syarat yaitu sebanyak 240.012 orang. Sedangkan verifikasi TMS adalah sebanyak 9.332 orang. Kata Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Sahirudin Anto kepada JPNN pada Kamis 7 November. Selanjutnya Bapak Ibu, Sahirudin juga menilai jumlah 11.631 orang honorer itu merupakan angka yang sangat besar. Dia berharap pemerintah memberikan kebijakan bagi honorer yang dinyatakan TMS dan tidak submit. Honorer yang tidak submit pasti ada kendala.
Bisa saja karena jaringan internet atau ketiadaan formasi, kata Sahirudin. Kemudian begitu juga masalah yang dilamar honorer berstatus TMS yang menurut Sahirudin banyak yang terkendala pada surat keterangan pengalaman kerja. Perjuangan kawan-kawan untuk menjadi peserta seleksi P3K 2024 ini harus diberikan apresiasi dengan memberikan kebijakan bagi yang TMS maupun belum submit, cetusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu dia mengatakan tidak ada kebijakan khusus bagi 11.631 honorer ini. Jika begitu Bapak Ibu, maka dipastikan mereka akan tertinggal dalam proses pengangkatan menjadi P3K. Padahal Bapak Ibu, dari banyaknya berita yang beredar di sosial media mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah mengamanatkan tenggat penuntasan masalah honorer pada Desember 2024. Dia yakin pemerintah akan mencarikan solusi jika memang fokus menuntaskan masalah honorer. Perlu dibuka kesempatan bagi peserta yang TMS dan belum submit ini. Mereka kan masuk database BKN, sehingga harus diprioritaskan tuntas, pungkasnya. Nah Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga nantinya pemerintah segera mencarikan solusi bagi peserta seleksi yang tidak lulus atau TMS dan juga tidak submit. Mengingat bahwa pemerintah akan segera menuntaskan untuk masalah honorer pada Desember 2024. Baik Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.